Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebab Engkau masih memberikan kehidupan, kesehatan dan kesempatan yang sangat baik kepada kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini, mari kita baca di dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Beginilah bunyinya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Tema firman Tuhan ini bagi kita adalah kehidupan yang menjawab panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setelah seorang abdi Allah datang dan menyampaikan firman Tuhan kepada Imam Eli, lalu Tuhan menemui Samuel serta berfirman kepadanya. Nampaknya kedatangan Tuhan ini berhubungan erat dengan isi firman yang disampaikan abdi Allah itu kepada Imam Eli. Di dalam firman itu Tuhan berkata bahwa ia murka kepada keluarga Imam Eli. Tuhan akan menghukum mereka serta memusnahkan keturunan mereka. Tuhan akan mengangkat seseorang menjadi imam kepercayaan yang akan berlaku sesuai dengan kehendaknya. Tuhan akan membangunkan keturunannya yang teguh setia, sehingga ia akan tetap hidup dan setiap sisa-sisa keturunan Imam Eli akan sujud menyembahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan menemui Samuel setelah seorang abdi Allah itu menyampaikan firman kepada Imam Eli, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang hendak diangkat Tuhan menjadi imam kepercayaannya itu adalah
Samuel. Alasan mengapa Tuhan memilih Samuel adalah karena Tuhan telah murka dan ingin memusnahkan keturunan Imam Eli. Tuhan tidak mau memakai mereka lagi. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kedua anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas, menjadi imam yang aktif di Shilo. Sementara Imam Eli, ia sudah purna bakti karena sudah sangat tua. Kedua anaknya tersebut bersikap tamak terhadap setiap korban yang dipersembahkan oleh umat Tuhan kepada Tuhan. Dan mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Sekalipun Imam Eli mengetahui semua itu, tetapi ia tetap menghormati kedua anaknya lebih dari menghormati Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Tuhan memilih Samuel dan hendak memusnahkan keturunan Imam Eli. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perbuatan jahat yang dilakukan Hofni dan Pinehas sungguh sangat keterlaluan. Mereka tidak mengindahkan Tuhan dan tidak memperdulikan batas hak para imam yang sudah ditentukan. Perbuatan mereka telah menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran, sebab mereka telah menciptakan kekacauan dan teladan yang tidak benar. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keadaan ini membuat Tuhan meninggalkan mereka yang sudah senior dan beralih kepada Samuel yang masih muda. Tuhan memanggil dan memilih Samuel karena Tuhan tidak ingin membiarkan umatnya melakukan pelanggaran untuk selama-lamanya. Tuhan ingin mengakhiri kekacauan yang sedang terjadi melalui kehadiran dan pelayanan Samuel. Tuhan sangat mengasihi umatnya, sehingga sekalipun Samuel masih muda dan belum begitu mengenal Tuhan, tetapi Tuhan tetap memanggil dan memilihnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan telah memanggil dan menjatuhkan pilihannya kepada Samuel, maka ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan dari perikop ini. Yang pertama, bahwa sejak saat itu Tuhan sudah mulai memperkenalkan diri dan kuasanya kepada Samuel, sehingga Samuel menjadi orang muda yang mengenal Tuhan. Yang kedua, bahwa sejak saat itu Tuhan mulai membentuk dan mengangkat Samuel menjadi imam kepercayaannya. Tuhan akan membangunkan keturunan yang teguh setia bagi Samuel dan membuat sisa-sisa keturunan imam sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, bahwa sejak saat itu Tuhan mulai menyatakan pembaharuan di tengah-tengah umatnya, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar menuju keselamatan, bukan menuju pelanggaran atau dosa. Dan yang keempat, bahwa sejak saat itu Tuhan mulai menyatakan murka dan hukuman bagi keturunan Imam Eli, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, di tengah-tengah keluarga mereka tidak akan ada seorang pun yang akan disebut kakek. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan Tuhan termuat murka yang membawa hukuman dan kasih yang membawa pembaharuan. Murka yang membawa hukuman itu akan terlaksana bagi orang-orang yang mengabaikan atau menyalahgunakan panggilan Tuhan, seperti yang terjadi pada Hofni dan Pinehas, yang mana keberadaan mereka hanya menyebabkan pelanggaran, kekacauan bagi orang lain, dan memunculkan murka serta hukuman bagi diri mereka sendiri. Sedangkan kasih yang membawa pembaharuan itu akan terlaksana
bagi orang-orang yang mendengar dan menjawab panggilan Tuhan dengan baik, seperti Samuel, yang mana keberadaannya membawa pembaharuan, dipimpin oleh Tuhan, sehingga semua orang yang mendengar ucapan atau pengajaran daripada Samuel akan melihat jalan yang benar menuju keselamatan. Selanjutnya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam panggilan Tuhan termuat adanya pemberian profesi dan tugas pemberitaan firman. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan Daud. Ia dipanggil dan dipilih Tuhan menjadi seorang raja untuk memimpin bangsa Israel setelah Tuhan meninggalkan atau undur diri dari Saul. Tetapi di dalam perjalanan kepemimpinan Daud, Tuhan tetap menghendaki supaya Daud memberitakan firman kebenaran kepada semua orang. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apapun profesi kita pada saat ini, percayalah bahwa Tuhan telah memanggil kita untuk mengemban tugas di dalam profesi tersebut. Dan melalui profesi itu, Tuhan juga menghendaki kita untuk tetap memberitakan dan menerapkan firman kebenaran. Kita harus mendengar dan menjawab panggilan Tuhan dengan baik, sehingga pribadi kita akan semakin mengenal Tuhan. Kuasanya akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Kita akan diizinkan Tuhan untuk melihat hal-hal yang luar biasa dari kuasanya, yaitu melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nathanael di dalam Yohanes 1 ayat 50-51. Kita akan diangkat oleh Tuhan menjadi imam atau menjadi orang-orang kepercayaannya, dan akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi penuntun bagi orang lain di jalan yang benar, yakni jalan menuju pembaharuan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami akan membawa dan menerapkan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu kami memohon hikmat penyertaan dan kekuatan yang daripada Engkau yang selalu menaungi diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita wujudkan kehidupan yang menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.